Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syuib Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan membantu acara ini, dan tema kita hari ini adalah terkait dengan masih dalam konteks persiapan penyelenggaraan PON ke-21 di Aceh dan juga Sumatera Utara. Namun lebih spesifik, tema kita hari ini adalah terkait dengan progres fasilitas jaringan dan keamanan PON ke-21. Nah, tentu ini dialog berseri terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan PON ke-21 yang kita fokuskan kebetulan di Aceh. Lalu bagaimana pula persiapan dalam konteks jaringan, keamanan dan sebagainya. Nah, untuk membahas tema ini saudara sudah hadir di studio TVRI Aceh. 3 orang narasumber. Yang pertama ada Kombes Pol Bapak M. Iqbal Al-Kudusi. Beliau adalah Direktur Ditlantas Polda Aceh. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua saudara ada Pak Marwan Nusub, beliau merupakan Ketua Bidang Teknologi Informasi PB PON ke-21 Aceh Sumut. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga saudara ada Pak Ibnu Khaldun, beliau merupakan Anggota Bidang Upacara PB PON ke-21 wilayah Aceh. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Bang Ucu. Dan saudara tentu berbicara PON ini mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan terus berdiskusi terkait ini untuk mengupdate kepada masyarakat terkait dengan bagaimana kesiapan pelaksanaan PON ke-21 yang merupakan momen penting yang kali ini mengambil tempat di Aceh dan juga Sumatera Utara. Baik, saya ke Pak Iqbal dulu. Nah, Pak Iqbal, dari sisi keamanan sejauh ini bagaimana kira-kira pemetaan yang sudah dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya Polda Aceh Mas ya, jadi bukan Ditlantas, tapi Polda Aceh siap untuk melaksanakan pengamanan PON Aceh Medan yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mbak. Cuma sebelum itu Polda Aceh ini akan melaksanakan operasi kewilayahan pengamanan. Jadi terkait masalah pengamanan itu kita khusus melaksanakan operasi pengamanan dengan sandi operasi Pemurah Sholawah 2024. Jadi operasi ini kita akan laksanakan selama 15 hari, mulai dari terhitung tanggal 7 sampai dengan 21 September. Sedangkan pengamanan ini kita laksanakan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Dan kita juga akan lebih mengedepankan upaya-upaya preventif, kemudian preemptif dengan didukung beberapa deteksi dan adanya penegakan hukum. Jadi operasi ini juga nanti akan didukung secara terpadu oleh Satker maupun stakeholder yang lain. Baik itu dari TNI, Basarnas, Satpol PP, kemudian unsur Kamtibmas yang lain. Gitu Mas ya. Tapi leading sektornya adalah Polda. Polri. Ya. Oke. Kemudian keterlibatan personel sendiri diperkirakan ada berapa nih Pak Iqbal dalam pengamanan ini? Ya, jadi sebelum kita ke personel, jadi kita sampaikan bahwa tujuan operasi ini adalah menjamin keamanan, keselamatan para atlet, kemudian ofisial, panitia selama pelaksanaan pertandingan, dan terutama memberikan rasa aman pada masyarakat yang akan memeriahkan kegiatan PON itu sendiri. Kemudian keterlibatan personil ini kita dalam pelaksanaan operasi itu kita akan melibatkan 8.330, yaitu tadi dari Polri ada 3.700, kemudian rekan dari TNI ada 3.704, kemudian dari Satpol PP 763 dan Basarnas 158. Ini yang akan membackup semua kegiatan selama PON, baik dari persiapan, kemudian saat pelaksanaan pembukaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan PON. Jadi ada 8.330. Oke, ini seluruh Aceh ya? Artinya seluruh lokasi yang sudah ditetapkan sebagai arena PON. Betul. Oke. Kemudian ini kapan mulai efektif pola pengamanan yang dilakukan? Apakah mulai saat ini sudah tim keamanan sebenarnya sudah mulai bekerja untuk memastikan kelancaran atau hal-hal lain yang dianggap mungkin perlu diantisipasi sejak dini? Gimana? Jadi kalau pelaksanaan operasi sendiri itu dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 21. Cuma
sampai sekarang, jadi mulai sekarang pun kita sudah melaksanakan pengamanan sendiri. Sebagai contoh kita melaksanakan pengawalan, kemarin kita melaksanakan pengawalan tim berkuda yang dari DKI, kita sudah ngawal itu. Sudah melaksanakan pengawalan, sudah melaksanakan pengamanan juga tim yang sudah datang ke sini dari Kaltara kalau tidak salah. Kaltara dengan Kaltim. Nah, itu sudah kita lakukan pengamanan, termasuk juga monitoring terhadap kegiatan-kegiatan mereka. Monitoring Sambang, kita juga akan kawal, karena itu sebagai tuan rumah nih Pak. Betul. Ya, jadi harus memberikan rasa aman pada mereka. Ya, dan kesan yang positif tadi. Betul Pak, ya Pak. Baik, sebelum kita lanjut, kita jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Sehat artinya berat badan ideal ya. Kalau untuk status gizi, 20, maka merupakan faktor risiko untuk stroke. faktornya ada beberapa lapisan ya. Jadi ketika kita bilang diet itu menurunkan berat badan, tidak. Jadi kita akan mengatur pola makan semua asam orang. lambung ini diperlukan dalam sistem pencernaan. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan kesiapan jaringan atau sarana teknologi informasi dan juga keamanan dalam pelaksanaan PON ke-21. Ke Bang Marwan sekarang, ini dari sisi infrastruktur IT atau informasi teknologi sendiri, ini gimana kesiapannya Pak Marwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Mungkin kita membicarakan PON ini secara umum dulu ya. Dia kan ada 33 cabur, 43 venue. Ini loh kan. Yang tersebar di 10 kabupaten kota. Ya, kan gitu. Jadi nanti pembukaannya di Stadion Harapan Bangsa di SHB di sini. Nah,
Kalau pembukaan ataupun di tempat-tempat pertandingan itu kalau mau broadcast kan itu harus ada fasilitas internet. Iya. Fasilitas internet, ya kan. Oke lah kalau kita di Banda Aceh kalau kita lihat kondisi yang sedia ada atau existing condition itu mungkin di Banda Aceh nggak berapa masalah. Karena di semua venue saya pikir di mayoritas venue di Banda Aceh itu ada jaringan internet. Cuman yang jadi persoalannya kan di daerah-daerah lain di kabupaten kota kan gitu. Nah, dalam hal ini kita ini kalau jaringan internet itu kan kita sewa. Jadi kita pakai fasilitas, siapa yang ada fasilitas untuk menyewa itu kita sewa, termasuk di Harapan Bangsa. Nanti itu kita sewa semuanya dan di 10 kabupaten kota di semua venue yang ada di seluruh Aceh. Ya ini sisi fasilitas internet kan gitu. Kemudian nanti di media center kan ini tanggung jawabnya ke bidang lain, bidang promosi. Jadi kita mendukung fasilitas internet di media center. Kita mendukung itu. Media center kalau saya nggak salah di Hermes sudah fix itu ya. Media center utama maksudnya ya. Media center utama itu sudah fix. Nanti kita dukung fasilitas internet di situ. Berapa Mbps? 50 sampai 500 sampai 1000 Mbps mungkin. Seberapa yang cukup. Dan dari situ nanti kita akan mendukung sisi internetnya. Kemudian di tempat-tempat yang lain misalnya di Stadion Harapan Bangsa. Dan itu kan butuh fiber optik. Kalau nggak ada fiber optik itu nggak bisa secara langsung atau broadcasting, nggak bisa. Jadi ini sudah disediakan oleh bukan punya kita, bukan punya pemerintah, itu punya Telkom. Jadi tinggal kita sewa aja dari pihak Telkom untuk fasilitas internet di sana. Prinsipnya semua itu adalah bukan kita beli tapi kita sewa dari sisi jaringan internet. Kemudian nanti di beberapa venue itu kan ada CCTV. Iya. CCTV semua kan itu untuk memantau. Dan ini saling keterkaitan dengan pihak keamanan, dengan lalu lintas nanti itu saling keterkaitan untuk memantau keadaan. Kita juga punya yang namanya Network Operation Center atau NOC ya. Jadi nanti segala kegiatan yang muncul di venue-venue itu bisa dilihat dari NOC di tempat kita, di kantor kita, di Network Operation Center itu. Jadi itu bisa terlihat di NOC di situ. Saya pikir hari ini kalau kita melihat di sisi fasilitas internet itu kalau di Stadion Harapan Bangsa itu fix sudah. Jadi tinggal nanti masuk ke dalam, kita taruh panelnya di mana untuk kita bagi ke ruangan-ruangan atau gedung-gedung yang mana. Kalau di sisi di lingkungan Stadion Harapan Bangsa itu sudah bisa. Internetnya nanti begitu kita sewa itu sudah ada. Jadi di situ pembukaan kan. Pembukaan. Dan di stadion-stadion lain juga ada dan hampir sekitar 90% itu ada FO. Misalnya nanti nggak ada FO di mana misalnya di Waduk Keliling misalnya. Kan itu nggak ada FO-nya. Kan kalau ditarik itu pun pihak penyedia itu pun nggak mau juga walaupun aset dia kan dia melihat plus minusnya juga dia kan. Jadi kita kalau mau sewa nanti pakai apa? Pakai visa, pakai satelit dan lain sebagainya. Jadi yang jelas untuk fasilitas internet juga kita sewa dan kita juga sudah mengundang pihak yang Telkomsel misalnya atau XL yang terhadap jaringan HP misalnya kan. Kita sudah mengundang terhadap kegiatan ini supaya nanti ditambah kapasitasnya pada waktu pelaksanaan PON. Jangan sampai nanti nggak bisa berkomunikasi. Kita juga sudah berkomunikasi dengan Rapi, kita juga sudah berkomunikasi dengan Orari supaya kita mendukung semua terkait hal ini. Kita jaringan mana, jaringan Rapi di mana aja yang kita pakai, jaringan Orari di mana aja yang kita pakai frekuensinya maksudnya ya. Jadi itu kira-kira persiapannya. Artinya itu untuk kebutuhan cabang olahraga tadi ya. Kemudian untuk daerah tadi, apakah seluruh daerah atau di 10 tempat kabupaten kota itu memang semua sudah dipastikan jaringan internet tersedia dengan baik? Gimana Pak Marwan? Ya, kita sudah melakukan pertemuan dan kita sudah meminta bantu ke pihak Telkom. Apakah dia itu kan BUMN itu sampai ke daerah-daerah dia kan. Jadi kalau di daerah juga itu kita sediakan. Kita sediakan. Misalnya di mana? Misalnya di Kabupaten Pidi misalnya, Pidi ya.
DPD misalnya di lapangan sepak bola, kita sediakan. Nah, di media center nanti ada beberapa tempat itu ada media center, mini media center namanya. Di mini media center itu nanti kita support internet, nanti pengelolaannya nanti dikelola oleh bidang lain. Tapi dari sisi internet kita support. Ini bukan di Kota Banda Aceh aja, termasuk di kabupaten kota yang masuk dalam 10 kabupaten kota yang saya sampaikan tadi, yang ada venue-nya. Oke. Kemudian selain memang untuk kebutuhan komunikasi, internet kita butuhkan. Dalam konteks pelaksanaan PON ini, penyedia internet yang diharapkan lebih bagus lagi itu untuk keperluan apa saja nih Pak Marwan? Misalnya pendaftaran para atlet, ini harus melalui aplikasi internet, sehingga harus pastikan lancar. Kontrol, misalnya kita punya VAR, misalnya video assistant referee, katakanlah begitu. Apakah juga akan ada penggunaan seperti itu? Gimana Pak? Ya, kalau sisi atlet, ya kita perkirakan atlet yang sudah terdaftar 6.400. Oke, itu pendaftarannya via aplikasi? Itu via aplikasi. Via aplikasi kan ini ada hubungannya dengan KONI. Yang punya hak kekayaan intelektual itu KONI kan, hakinya KONI kan. Jadi ada 6.400 atlet dan yang sudah terdaftar sampai hari ini sampai 3 Agustus ya 6.372. Taruhlah 6.400. Ya. Dari 6.400 itu dari sisi aturannya 50% itu ofisial. Oke. Tambah aja terus ya, 6.400 tambah 3.200. 9.600. Ya. Kemudian ada ekstra ofisial lagi 320, 10% dari 3.200. Itu ekstra ofisial. Jadi jumlah semuanya lebih kurang 10.000. Di sini tertulis 9.920. Tapi kita ambil aja 10.000. Ini atlet dan ofisial. Belum termasuk nanti volunteer lagi. Belum termasuk nanti juri lagi. Belum termasuk nanti tamu undangan lagi. Diperkirakan nantinya tidak kurang dari 17.000 itu yang menggunakan ID card nantinya untuk kelangsungan pelaksanaan PON. Ini dari sisi, boleh dikatakan ini atlet dan panitia ya. Oke. Artinya 17.000 yang tadi diperkirakan semua harus mendaftar satu pintu lewat aplikasi tadi ya, Pak Marwan. Oke. Ada yang mendapatkan badge ya untuk keperluan itu mereka harus daftar dulu. Karena nanti dia ada ID card. Di ID card itu di sini ada contohnya di ID card di sini misalnya ditulis all di sini di ID card. All itu berarti dia bisa masuk semua. Oke. Bisa masuk ke semua pertandingan. Misalnya ada ditulis sini BC, MC misalnya, media center. Bisa dia masuk media center. Nanti nggak ditulis all, bisa masuk media center semua. Ya media center aja. Jadi ini sudah menggunakan teknologi. Jadi nanti di melalui aplikasi Simpon itu bisa dilacak. Misalnya atlet dari provinsi A misalnya, cabang olahraga judo misalnya, tidur di mana? Tidur di mana? Terus nanti jadwal pertandingannya kapan? Nanti itu berhubungan dengan penghantaran konsumsi nanti. Makan. Jangan nanti tanding jam 8 diantar jam 10 makanannya kan udah lewat itu kan. Berarti jam 7 atau setengah 8 sudah sampai makanan ke situ atau jam 7 lah. Ada hubungan dengan transport juga. Misalnya nanti dengan pengawalan juga. Kemudian misalnya dia tanding jam 8, berangkat dari tempat dia nginap ke venue itu jam berapa? Apakah jam 7 atau 7.30 paling telat. Jadi kalau ini tidak sinkron, terintegrasi, ini akan miss. Jadi kita sudah melaksanakan secara manual berarti. Artinya menarik bahwa kehadiran teknologi kali ini memang akan sangat membantu kelancaran dan semua terintegrasi satu pintu sehingga semua pihak bisa mendapatkan akses itu. Pak Ibnu, ini terkait dengan upacara. Nah, konsep yang saat ini direncanakan untuk dilaksanakan khususnya pada upacara pembukaan ya, itu gimana Pak Ibnu? Nah, baik Bang Ucu. Jadi Bang Ucu memang kita di bidang upacara ini ada beberapa kegiatan, item bidang upacara. Nah, kita sudah mulai itu dari tanggal 27 Agustus, yaitu ada kirap api PON Bang Ucu. Nah, kirap api PON ini kita akan start dari Sabang. Nah, jadi temanya itu dari Sabang untuk Indonesia. Nah, jadi api inilah yang akan diambil dari Gunung Jaboy dan itu yang akan diarak keliling seluruh Kabupaten Aceh. Jadi nanti dia akan melalui 23 kabupaten kota yang ada di Aceh dengan membawa obor api PON itu sebagai tanda semangat dan syiar PON ini memberikan energi positif ke seluruh Aceh
untuk mengabarkan bahwa inilah perhelatan yang sebagai sejarah juga dilaksanakan di Aceh, Bang Ucu. Nah, dia akan melalui Sabang, kemudian dari Aceh Jaya menyusuri barat selatan sampai dengan di Subul Salam. Nanti kita akan menyerahkan api itu ke pihak Pemprov Sumut. Nah, disitulah kita akan berbagi bahwa kita tuan rumah bersama. Nanti di sana kita akan share api dengan pihak Sumut dan kita akan membawa lari, Sumut membawa lari juga. Kemudian kita ke Kutacane, Gailues, kemudian kita lewat Lokop Pinding ke Aceh Tamiang sampai kita kembali lagi ke Banda Aceh, dan itu yang akan menjadi sumber api juga yang akan dinyalakan pada hari pembukaan, Bang Ucu. Dan kita sudah start dari tanggal 27. Nah, setelah tanggal 27 ini, Bang Ucu, kita ada upacara penaikan bendera kontingen sebagai bentuk penghormatan terhadap seluruh kontingen yang berlaga di PON kali ini. Nah, semua termasuk juga nanti ada IKN yang mungkin ikut ngambil bagian juga dalam perhelatan PON kali ini. Dan juga kemudian kita akan laksanakan tanggal 7 itu gala dinner atau welcome ceremony kepada tamu-tamu kita yang hadir sebagai wujud pemulia jame kita orang Aceh, Bang Ucu. Kita laksanakan upacara makan malam. Nah, kemudian kita di tanggal 8 itu upacara pembukaan. Nah, konsep kita di upacara pembukaan, Bang Ucu, memang kita sudah sedikit, maksudnya kita sudah banyak mendengarkan masukan juga segala macam, dan kini mungkin siap persiapan untuk final perekrutan dan segala macam. Nah, kita akan menampilkan konsep tarian kolaborasi, Bang Ucu, dan otomatis yang karena kita Aceh terkenal dengan aksi heroiknya, kemudian dengan tariannya yang terkenal seluruh dunia. Nah, kita akan menampilkan tarian-tarian Aceh seperti tarian Saman, Sedati, Ratu Jaro, kemudian Tarik Pukat nantinya akan dijahit dalam sebuah penampilan yang nantinya akan menggambarkan bahwa inilah khazanah budaya kita, khazanah budaya Aceh yang ini akan ditonton oleh seluruh masyarakat, dan juga ya tidak menutup tidak hanya seluruh Indonesia, mungkin bisa saja streaming ke seluruh dunia. Nah, kita akan tampilkan persembahan bahwa kita sebagai tuan rumah, inilah perwujudan etnik budaya kita dan semangat heroik kita, dan ini merupakan penyambutan kita terhadap tamu-tamu kontingen yang telah datang dari jauh-jauh dari Papua sampai ke Aceh untuk bertanding untuk merebut juara dan prestasi itu, Bang Ucu. Oke, menarik. Artinya ini dari cerita saja saya bisa merasakan ya atmosfer heroiknya. Oke. Itu artinya bahwa dari sisi upacara mulai tanggal 27 itu sudah mulai. Kita sudah mulai, Bang. Dari kirap api pon yang start dari Sabang ya. Sabang, betul. Kemudian terkait dengan penampilan tari tadi misalnya, berarti yang ditampilkan apakah memang hanya tari yang berasal dari Aceh karena memang tuan rumah, ataukah karena kita memang kolaborasi dengan Sumut juga akan digandeng dengan tarian dari Sumatera Utara? Nah, nantinya mungkin Bang Ucu kita akan melihat sisi-sisi mana, karena nanti kan ini merupakan dijahit oleh seorang race director atau ide kreatif. Nah, jadi beberapa konsep tarian tadi akan dijahit dalam sebuah penampilan. Nah, nanti kita akan masih menunggu dan insya Allah kita akan memberikan tampilan yang terbaik. Pokoknya ini mewakili masyarakat Aceh. Dan mungkin full budayanya lebih banyak dominan di Aceh karena nanti di Sumut akan di acara closing. Betul. Jadi kita di opening seremoninya di Aceh, nanti closing PON itu akan berada di Sumatera Utara, Bang Ucu. Oke, menarik. Ya, semoga ini memang ini belum final ya, masih final. terus dicoba untuk dilihat skemanya yang terbaik bagaimana. Betul. Artinya tadi bahwa penampilan itu harus benar-benar mencerminkan karakteristik budaya Acehnya, ditambah dengan kombinasi kebinekaan kita sebagai Indonesia, karena ini momen nasional juga. Betul. Dan kita akan menggunakan seluruhnya penari-penari dari Aceh semua, Bang Ucu. Oke, pasti menarik. Oke, kembali ke Pak Iqbal. Ini kalau kita bicara pengamanan, sebenarnya nanti kira-kira adakah cabur-cabur tertentu yang mungkin fokus pengamanan dalam konteks pertandingan misalnya, itu akan lebih didominankan ketimbang misalnya cabur yang lain? Jadi kita melihat dari potensi konfliknya. Potensi konfliknya, Mbak. Potensi konflik dengan mungkin kerumunan massa dan sebagainya. Karena memang
kita kan melihat untuk cabur-cabur tertentu mungkin ada yang banyak masyarakat datang. Sepak bola misalnya. Sepak bola misalkan juga. Rentan terhadap beberapa konflik yang mungkin nanti kita akan antisipasi kan itu. Itu kita akan pertebal. Gitu. Jadi kita menyesuaikan saja, Mbak. Ya, kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan nanti, kebutuhan pengamanan. Atau yang pasti kita sangat siap, ada 8.300 sekian ya. Kita siapkan untuk semua pengaman untuk mensukseskan PON itu. Gitu, Pak. Oke, tadi kan menarik disebut ada pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup. Ya. Nah, itu skemanya seperti apa nih Pak Iqbal? Jadi pengamanan terbuka kita baik melaksanakan pengamanan di jalan maupun juga pengamanan di venue terutama, Pak ya. Kalau pengamanan tertutup jelas kita juga melaksanakan pengamanan terhadap pemain, terhadap jadi untuk official dan sebagainya. Intinya adalah semua mereka akan merasakan aman di tempat kita ini, Pak. Oke. Gitu, Pak. Lalu sejauh ini, semoga tidak. Ya. Ada pemetaan yang mungkin titik-titik yang dianggap rawan misalnya. Ya. Apa saja itu? Apakah chaos antar supporter atau gangguan keamanan skala kecil mungkin ya? Apakah itu sempat atau sudah dalam pembahasan gimana, Pak? Ya, kalau kita lihat di sini mungkin ada beberapa cabur yang ada potensi rusuh maupun laka ya. Kecelakaan baik laka di jalan maupun laka di lintasan misalnya ada cabur misalkan cabur dengan adu kontak fisik ini kan ada banyak, ada 5 nih Pak. Ada hapkido, ada muangtae, tarung derajat dan sebagainya. Ini namanya cabur adu fisik, kontak fisik ini juga mungkin perlu. Bisa berefek keluar ya? Betul Pak. Kemudian campur dengan penonton yang supporternya ramai itu ada sepak bola. Kalau kita lihat ada basket, pacuan kuda ini cukup besar nih Pak. Kalau kita lihat di mana? Di Aceh Tengah. Meriah sama Aceh Tengah itu cukup banyak, animo masyarakat cukup. Dan kita cukup bangga lihat itu Pak. Tapi juga ada potensi di sana, ada potensi kerawanan juga. Kemudian juga ada potensi kerawanan kecelakaan, misalkan jarum jeram. Kemudian para layang, kemudian terbang layang juga ada gantole. Tapi kita semuanya siap, baik kita maupun dari stakeholder lain. Di sana ada Basarnas juga kita libatkan, juga ada dari Satpol PP dan sebagainya. Kita semuanya siap. Oke, ini karena demi marwah Aceh yang harus kita jaga dengan baik. Artinya PON harus sukses. Ini juga menyangkut, karena ini agenda nasional juga ya. Jangan pula ini menjadi ukuran. Tapi belum tentu berapa tahun bisa dilaksanakan Aceh, ya Pak. Gitu. Oke, menarik. Kemudian terkait dengan skema pengamanan menjelang pembukaan. Ini kan Pak Presiden Jokowi direncanakan juga akan hadir ke sini. Nah, itu gimana nanti Pak Iqbal? Jadi satu hal yang mungkin nanti perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kita sudah memetakan untuk lokasi-lokasi parkir masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti kita akan berikan lokasi parkir di sekitar Samsat Batoh, kemudian Dinas Peternakan, jadi wilayah di atas ya Mbak. Di Batoh, kemudian DRKA, area BPTD, kemudian Depo Trans, Panti Sosial, kemudian MPU Aceh, area parkir gedung Hajah Yusriah, kemudian Pasar Satelit Batoh, termasuk area perkantoran di depan RS Muraya. Ini masyarakat kita akan fokuskan parkir di sebelah sana, Mbak. Dari sana nanti akan diantar dengan shuttle bus ya. Sudah disiapkan dari Pak Kadishub. Kita juga ada koordinasi dengan shuttle bus nanti akan diantar ke Stadion Harapan Bangsa. Oke. Untuk yang lain parkir-parkir di VIP itu memang mungkin di sekitar Stadion Harapan Bangsa, tapi kita juga sudah petakan di sana. Yang pasti yang sangat nanti urgent itu ketika mungkin masyarakat akan datang ke sana ribuan Mbak ya. Iya. Dan kita juga mohon maaf ke masyarakat juga nanti jam 17.00 mereka harus masuk ke area stadion. Area stadion ya, area stadion. Jadi kita juga harus disiplin Pak. Jadi jam 17.00 mereka harus sudah masuk ke area stadion masyarakat. Yang tidak ya kami mohon maaf itu. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin nanti masyarakat mungkin bisa ngelihat. Kita juga akan himbau tadi sudah sampaikan juga, mungkin bisa lihat nonton bareng di tempat di kafe-kafe, kemudian tempat yang lain. Karena memang kapasitas juga terbatas di dalam itu, ada 17.500 sekian Mbak ya. Kapasitas terbatas, penonton terbatas juga, nanti ya mohon maaf kalau mungkin euforia itu
cukup besar alhamdulillah. Tapi nanti kita akan berupaya sampaikan ke panitia atau mungkin sampai juga ke masyarakat untuk nonton bareng di kafe-kafe atau di tempat-tempat yang lain. Sambil santai. Sambil santai, Pak. Untuk apa berkeringat di stadion kan? Oh iya, iya. Karena memang terbatas tempatnya, tapi kalau sekiranya kita juga melihat kemeriahan di dalam dalam stadion sendiri kan. Iya, betul. Inilah saatnya Aceh untuk melihat itu. Ya, karena memang seperti yang kita sebut kemarin bahwa memang promosi Aceh ini salah satu momennya adalah di PON ya. Ketika kesan wisatawan ke sini melihat bagus, maka akan lebih baik. Kemudian untuk daerah-daerah sendiri maksud saya nih Pak Iqbal, apakah pengamanan juga dikontrol di bawah koordinasi Polda atau sebenarnya diberi kewenangan untuk Polres-Polres tempat untuk memastikan pengamanan sesuai dengan tupoksi mereka? Jadi command center itu ada di Polda, Pak. Command center ada di Polda, tetapi pihak Polres itu diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengamanan. Tapi kontrol tetap harus ada di Polres. Command center itu. Iya, artinya segala izin kalau perlu ini harus hubungi ke Polda ya, untuk memastikan agar terpusat command center. Yang pasti Pak kita sampaikan juga ke masyarakat yang mau datang ke sini, Aceh adalah daerah paling aman, ya, dan kami siap untuk mengamankan PON. Ya, insya Allah. Daerah paling aman. Coba kita dari tingkat kejahatan kasus yang ada di sini, Pak. Mungkin kita bisa melihat Pak dari laporan-laporan sehari paling cuma ada 5-6 dibandingkan satu polsek yang ada di Medan itu luar biasa ya. Tapi Medan pun juga aman, Pak. Juga aman. Tapi yang pasti Aceh adalah daerah teraman di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Ini menarik, kenapa Iqbal sampaikan? Karena kalau kita sampaikan nih, kalau masyarakat biasa kadang kurang percaya. Iya, Pak. Kalau pihak keamanan langsung menyampaikan, ini lebih valid, lebih akurat informasinya. Oke, menarik. Kembali ke Pak Marwan, ini nanti skema penggunaan internet ini itu lebih didominasi kepada apa sebenarnya? Hanya sektor komunikasi saja atau tadi sebenarnya dua-dua? Komunikasi juga jangan sampai terputus antar official dan sebagainya. Kemudian juga untuk keperluan koneksi antar data, informasi dan sebagainya antar cabang olahraga. Ya, barusan saya buka HP, sudah masuk surat dari Telkomsel. Mereka mau survei Kesatuan Harapan Bangsa, mau menempatkan mini combat. Mini combat ada 4 mau ditempatkan di situ. Ini supaya apa? Supaya kan nanti orang kan berduyun-duyun ke Kesatuan Harapan Bangsa. Jadi supaya jalur komunikasi itu jangan macet. Nah, jadi harus ditambah dayanya dengan mini combat. Ini baru dikirim surat. B50 Mbps. Ya, ya. Jadi sudah kita berharap bukan di Kesatuan Harapan Bangsa saja, di daerah lain, di kabupaten kota ataupun di sekitar Banda Aceh, di venue-venue yang lain juga demikian. Artinya kan orang nggak menumpuk di Kesatuan Harapan Bangsa. Kesatuan Harapan Bangsa itu utama betul. Di situ adalah nanti tempat pembukaan dan lain sebagainya. Nah, internet itu Pak, itu kan saling keterkaitan nanti. Misalnya ada skor. Misalnya jangan nanti tambah medali misalnya Provinsi Aceh tambah medali udah ada 5, jangan kita naikkan dulu, kan itu kan nggak ada lagi. Jadi begitu antara satu di sini tambah, di mana judo misalnya tambah atau angkat besi, jadi di layar utama itu muncul terus, otomatis. Jadi terintegrasi. Jadi di pihak penyedia ini aplikasi Simpon ini juga bukan sembarangan, dia sudah berpengalaman di Asian Games dan lain sebagainya kan, yang sudah ada pengalamannya lah ya kan. Jadi kan nggak mungkin dia memenuhi kapasitas kalau nggak ada pengalaman kan. Betul. Gitu. Jadi internet itu nggak boleh putus. Jadi kalau itu putus, informasi berarti terputus. Terputus ya. Jadi jaringan internet itu harus selalu ada. Makanya juga kita kawal. Kita kawal jaringan internet misalnya di tempat mana. Oh ini untuk jalur lalu lintas dunia maya itu nggak boleh putus. Di samping lalu lintas yang Pak Dir bilang tadi kan gitu kan. Jadi kalau lalu lintas di dunia maya putus, informasi terputus, itu mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terputus nantinya. Salah informasi. Misalnya kayak saya bilang tadi, udah telat penjemputan atau sudah telat makan, sudah telat snack dan lain sebagainya kan. Jadwalnya nanti sudah berantakan. Itu jangan terputus. Dan ini juga ada saling keterkaitan. PLN juga terkaitan dengan lampu juga. Kalau PLN mati kan habis juga semua itu kan. Jadi keamanan juga itu kan.
Jadi saling terintegrasi kerjanya nih Pak. Jadi maksud saya gini, kalau satu misalnya tidak mendukung, yang lainnya juga akan berimbas. Berimbas, ya kan? Misalnya di BTS dia mati lampu, di BTS juga mati lampu. Kalau mati lampu nggak bisa diakses lah. Ya, semua berefek. Karena memang tadi bahwa stressing kita kali ini yang saya tangkap bahwa penggunaan teknologi kita akan lebih besar dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Lalu apakah ini Pak Marwan juga menandakan bahwa bukti kita ingin transparan ya? Jadi jangan pula ada anggapan misalnya ada dalam tanda kutip permainan, sehingga dengan ketersediaan teknologi ini itu secara otomatis terkontrol dengan baik oleh siapapun. Jadi mudah kita lihat, misalnya atlet Jawa Timur, kapan dia sampai? Tanggal 6 misalnya, 6 September. Kita lihat, oke, sampai dia melalui mana? Bandara Sultan Iskandar Muda, dia ada 1000 misalnya, 900. Selebihnya di Kuala Namu ada 100. Kan di situ bisa lihat di aplikasi itu. Lihat semua. Yang bisa lihat itu siapa? Ya official dia ataupun LO yang ada di kita. Itu yang bisa melihat. Jadi nggak ada nanti telepon tanya ini kami di mana, nggak ada lagi itu. Nah, semua tersambung. Semua itu situ. Jauh-jauh hari kita pun sudah membuat web PON 21 xxi.acehprof.go.id. Dari situ saya ada orang nanya dari luar, Pak gimana pembukaannya tanggal berapa? Saya kirim aja web itu, link web itu. Saya nggak usah saya sibuk-sibuk tanya ke saya mau apa, lihat situ. Mau apa lihat situ. Di web itu udah kita buat sarana dan prasarananya, kemudian itu dikelola oleh bidang promosi. Dan alhamdulillah sekarang sudah bukan web itu aja, sudah ada medsos, itu sudah ini salah satu dari bagian dari kita sosialisasi juga hari ini di TVRI. Jadi saya pikir ingat saya banyak orang tanya Pak kapan PON nih? Saya kirim aja link ini web. Jadi apa yang dia butuhkan sudah ada di web itu. Jadi kita nggak perlu telepon sampai ke ini. Nanti sudah kita siapkan. Misalnya kan nanti kalau sampai presiden kan jaringan internet putus. Itu kan di jam itu. Iya, kan? memang nggak untuk bisa, kan? keamanan ya. Tapi kita di panitia nanti ada jalur-jalur frekuensi misalnya pakai HT yang bisa komunikasi. Kalau enggak di stadion Harapan Bangsa enggak bisa komunikasi, gimana kita lari ke sana kemari itu susah. Ada penguculan untuk beberapa ada. Tapi HP kita ini nggak bisa akses. Ya, nanti komunikasi dengan Pas Pampres kan minta izin ini jalur ini kan harus dibuka, apalagi dengan lantas nggak boleh putus ini. Nggak boleh putus ya kan. Putus cinta boleh Pak. Putus cinta boleh. Kalau putus internet telepon jangan Pak. Ya. Jadi gitu Mas Ju. Oke, menarik bahwa ini satu hal terobosan baru bahwa dominasi teknologi itu memberikan satu hal penandaan bahwa kita ingin transparan, semua publik juga ingin dipermudah ya dengan fasilitas ini, atlet, official, bahkan masyarakat pun bisa dengan mudah mengetahui dan terkait dengan informasi ini. Oke, kembali ke Pak Ibnu. Ini tema yang rencana diusung dalam katakanlah kita bicara lebih spesifik mungkin di upacara itu apa ini Pak Ibnu? Nah, memang ada beberapa jargon Bang Ucu yang di acara pembukaan. Yang penting intinya kita ingin menunjukkan bahwa kita Aceh Tegah. Kemudian kita dengan persaudaraan yang kuat. Kemudian bagaimana kita memuliakan Jame. Nah, konsep-konsep seperti itu yang nanti akan menjadi tema besar kita di upacara kita. Nah, nanti itu akan menjadi semangat ruh bagi nilai-nilai yang akan kita tampilkan di setiap show-show yang ada di upacara nanti. Bagaimana sosok heroik pahlawan-pahlawan kita, kemudian walaupun dibalut dengan heroik, bagaimana kita persaudaraan yang telah kita jalani sekali kuatnya jalinan persaudaraan oleh masyarakat Aceh. Nilai-nilai itu yang akan kita tampilkan di upacara pembukaan ini Bang Ucu. Oke, menarik karena memang kita punya sejarah besar. Apalagi misalnya Malahayati, yang hari lahirnya saja sudah dijadikan sebagai hari lahir beliau dalam konteks internasional. Oke, menarik. Kemudian pada pelaksanaan cabur-cabur nantinya yang ada di Banda Aceh maupun di kabupaten kota, apakah juga diawali dengan sebuah penampilan seni budaya dulu, baru berikutnya ada permainan dari cabur tersebut atau gimana? Mungkin di upacara ada. Kalau yang itu Bang Ucu mungkin karena memang kita fokus di upacara pembukaannya saja Bang Ucu. Nah, kemudian untuk pertandingan itu menjadi wilayahnya bidang masing-masing pertandingan dan technical delegate
masing-masing pertandingan. Nah, nanti memang diserahkan ke masing-masing cabur yang akan mengurusi, dan biasanya mereka langsung pertandingan mungkin diawali dengan technical meeting, kemudian tes event, tes lapangan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya ada acara-acara tambahan seperti itu, biasanya dikembalikan ke masing-masing cabang olahraga, Bang Ucu. Oke. Kemudian untuk tadi saya nggak tahu apakah jumlah personil yang terlibat untuk tarian itu berapa nih Pak Ibnu? Kurang lebih mungkin kita akan... Ini kan kolosal ya? Betul, tarian kolosal sendera tari. Jadi beberapa tarian yang akan berkolaborasi, mungkin akan melibatkan sekitar 1.000 penari, Bang Ucu. Sekitar 1.000 penari yang akan dari lokal semua, Bang Ucu. Jadi kita tidak pakai luar, karena memang kita punya talenta-talenta itu. Dan kita rekrutnya juga via sanggar-sanggar profesional, dan kita memang semua sudah tersedia sanggar-sanggar yang sangat banyak di daerah Banda Aceh Besar. Paling hanya kita merekrut, kita melihat kesesuaian profesionalnya, nanti hanya paling kita akan menjahit konsep-konsep ini. Mungkin antara sanggar satu dengan sanggar yang lainnya pasti mempunyai variasi atau kreativitas yang berbeda terkait dengan tarian-tarian itu. Nah, mungkin hanya menyatukan konsep itu ya Bang Ucu. Jadi memang dibutuhkan latihan yang ya sedikit agak lama untuk menyatukan persepsi. Tapi kalau misalnya kita latihan dari nol, insya Allah enggak. Kita punya talenta-talenta yang banyak. Anak-anak muda di Aceh semuanya melalui sanggar-sanggar itu sudah bagus-bagus semua, Bang Ucu. Iya, tinggal nanti menyesuaikan dengan tema saja. Menjahit dengan tema itu tadi, Bang Ucu. Dan saat ini sebenarnya proses latihan itu sudah berlangsung ya? Kalau proses latihan kita belum, Bang Ucu, karena kita masih memang menunggu keputusan untuk vendor yang terkait dengan opening ceremony. Nah, tapi kita optimis, insya Allah dengan waktu yang tersedia cukup, karena kita tadi itu memiliki talenta-talenta yang memang sudah terlatih di Aceh. Nggak lagi dari nol ya? Betul. Kalau dari nol nih nggak cukup waktu. Itu yang nggak cukup waktu. Benar. Oke, baik pemirsa, menarik tentu bahwa sejauh ini semua pihak berkontribusi dan bekerja keras untuk menyukseskan pembukaan atau menyukseskan PON sekaligus pembukaan PON ke-21 yang nanti akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa. Nah, diskusi ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suim Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini karena anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Tanjung realisasi apa? Saya melihat di sebagian lembaga penyiaran. Baik pemirsa, terima kasih Anda bersama kami dan kita masih berbincang terkait dengan progres persiapan dari sisi jaringan atau teknologi informasi serta keamanan.
Saya kembali ke Pak Iqbal. Ini Pak Iqbal, kita juga lihat sekarang kan animo netizen juga mulai aktif untuk menyampaikan informasi, mengupdate perkembangan. Tapi tidak terlepas juga bisa jadi ada hoax di sana ya yang tersebar. Nah, nanti bagaimana pihak keamanan memastikan tidak ada informasi yang keliru yang disampaikan oleh netizen kita kepada pihak lain, sehingga ini bisa negatif jadinya. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan media sosial ini memang luar biasa. Terutama juga informasi-informasi yang penyebaran berita hoax ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini juga sudah mulai muncul, Pak ya. Jadi seolah-olah mungkin ada pemberitaan yang kurang benar, rasa ketidakpercayaan dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, semuanya siap kita Pak. Ya. Termasuk juga terkait masalah keamanan itu. Jadi ada juga yang posting yang kejadian bukan di tempat kita. Iya, betul. betul. Posting seolah-olah kita tuh di sini ada anak-anak anak-anak geng motor dan sebagainya. Itu tidak ada di Aceh. Saya pastikan di Aceh inilah tempat teraman di Indonesia. Dan itu bahaya kalau sempat diklaim di Aceh, pada takut nanti orang. Jadi saring sebelum sharing, Pak. Jadi bijaklah bermedsos. Itu juga pesan kami ke masyarakat dalam penggunaan medsos, Pak. Ini luar biasa memang. Tapi yakinlah bahwa pemerintah daerah bersama-sama dengan kita ini semuanya siap. Termasuk juga mungkin di acara di Stadion Harapan Bangsa. Kita siap semua, Pak. Baik fasilitas maupun keamanan yang ada di sana. Kita sudah siapkan. Oke. Ya. Artinya bahwa tim cyber lah nanti juga siap untuk menangkal info-info yang salah ini. Semua ya. Karena ini menyangkut marwah kita. Jadi jangan biarkan pihak luar mengganggu kesuksesan PON kita yang ada saat ini nanti ya. Kemudian satu lagi Mas ini. Jadi kita juga berharap masyarakat jadilah tuan rumah yang baik. Kemudian kita juga bisa melihatkan semua orang yang datang ke sini, terutama dalam hal mungkin kalau lihat masa ketertiban lalu lintas. Iya, itu. Jadi ketertiban lalu lintas ini kita juga sudah berupaya maksimal. Nah, kita juga berharap kita tunjukkanlah bahwa masyarakat Aceh ini bisa tertib, mau tertib. Gitu. Dan saya yakin mereka tertib. Oke. Gitu ya. Tinggal nanti bagaimana semua pihak mendukung itu. Betul, Pak. Ya. Nah, terkait rekayasa lalu lintas yang mungkin bakal terjadi di event-event tertentu, maksudnya ini gimana nih Pak Iqbal? Ketika ada pertandingan, apakah ada himbauan tertentu, nanti masyarakat bisa menghindari titik-titik tertentu, atau ketika upacara mungkin sedang berlangsung, itu gimana? Jadi kita akan memanfaatkan, terutama kita berkoordinasi dengan tim upacara. Bukan Pak, dari tim publikasi, Pak. Publikasi termasuk juga kita nanti juga koordinasi dengan TVRI maupun teman-teman media mainstream maupun media online dan sebagainya. Kita akan manfaatkan itu dalam rangka memberikan informasi pada masyarakat, baik rekayasa jalan maupun mungkin nanti beberapa titik mana yang harus dihindari dari masyarakat. Artinya masyarakat sudah tahu lah titik mana ketika ada event tertentu yang memang mereka harus kita akan masifkan, jadi masif sampai informasi sampai ke masyarakat. Artinya aktivitas masyarakat juga tetap bisa dilakukan. Oke. Menarik, karena memang ini butuh kerjasama semua pihak untuk memastikan ini. Kami tidak akan bisa sendiri ya, terutama beli-beli kan itu. Semuanya akan semua Mas, terintegrasi. Berkolaborasi ya. Iya. Oke, Pak Marwan, ini terkait dengan masyarakat. Tadi kan menarik ada aplikasi-aplikasi tertentu. Apakah masyarakat juga bisa mengakses, tahu kapan, di mana, jam berapa pertandingan atau cabang olahraga tertentu diselenggarakan misalnya? Iya, kalau jadwal itu jadwal diselenggarakan jam di mana dan itu nanti ada dashboard. Di Sipon apa namanya? Di aplikasi dia. Di aplikasi dia nanti bisa dilihat dan itu dipublis. Misalnya besok tanggal sekian jadwal bola kapan, semifinal kapan dan lain sebagainya. Itu bisa. Nanti didistribusi semua, ini jadwal pertandingan, kemudian sudah masuk kemana, itu nanti, itu dapat dilihat itu. Itu memang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Orang mau tiba-tiba nggak suka misalnya sepak bola, kok nggak ada di mana ya volley ya, gitu kira-kira. Atau sebaliknya. Nah, perlu diingat, Pak Ucu, perlu diingat bahwa sukses PON itu ada 4, Pak. Sukses penyelenggaraan. Jadi kita buat sukses semua.
sukses dia. Kemudian sukses administrasi harus sukses juga. Nanti misalnya proses pemilihan vendor itu harus sesuai dengan ketentuan, pemilihan penyedia harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian sukses pertandingan, berprestasi kan, sukses prestasi lah maksudnya ya. Jadi atlet berprestasi dan lain sebagainya. Kemudian sukses yang paling penting lagi sukses ekonomi. Jadi setelah acara dilaksanakan itu ada pengaruh ekonomi terhadap masyarakat. Inilah yang perlu kita antisipasi. Jangan nanti kita buat hajatan yang besar kayak gini, belum tentu 100 tahun lebih lagi kita dapat, ini belum tentu kayak gini, belum tentu kayak gini. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa ke masyarakat. Makanya kemarin itu ada juga dibuat acara, saya ada diundang kemarin hadir di Hermes, kesiapan UMKM. Menjelang PON ini apa yang bisa mereka persiapkan. Jangan nanti orang dari luar Aceh yang lebih banyak menyediakan produknya, sementara orang kita di sini nggak ada. Nah, ini kan harus kita mikirkan juga. Sukses yang lain sukses semuanya, sukses pelaksanaan, sukses administrasi, kemudian sukses prestasi. Ekonomi nggak sukses, artinya yang menikmati itu masyarakat nggak menikmati. Ini juga harus menjadi perhatian kita supaya masyarakat juga bekerja sama. Jangan menyebarkan isu-isu yang membuat daerah kita ini negatif. Belum apa-apa sudah disebarkan isu yang negatif. Ya, itu maksudnya ini mohon sekali kepada masyarakat ini supaya mendukung, kita semua mendukung. Ini demi nama Aceh, demi menyukseskan event nasional. Dan kita yakin kok Pak Dir tadi sudah menyampaikan bahwa Aceh adalah daerah yang teraman di Indonesia. All out, kita semua all out. Makanya tadi ada tagline menarik, kalau nggak salah Pak PJ pernah menyebut, Buya Krung Bu Meraseki Kalinyo, ya. Buya Tameng, nah bacu-bacu. Nah, artinya, oke, ini Pak, nanti saya sampaikan. Oke, artinya kesuksesan ekonomi, kita harap bahwa orang lokal mendapatkan dampak dari keberadaan PON ini. Oke, jangan orang luar kan. Maksudnya ini ketika ada acara yang paling banyak misalnya pedagang dari luar yang lebih. Walaupun itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi kita harap orang lokal juga lebih berpartisipasi penuh dalam hal ini. Oke, ini kita di akhir sekitar 2 menit lagi. Ini Pak Ibnu, kira-kira untuk mengantisipasi, walaupun memang ini persiapan tidak lagi dari nol, tapi saat ini yang kira-kira sudah disusun, bagaimana tahapan-tahapan persiapan menuju pembukaan upacara ini? Nah, untuk Bang Ucu, untuk persiapan pembukaan, memang untuk kirap api PON sendiri kita sudah siapkan rutenya, kita juga sudah pernah duduk juga dengan bidang keamanan terkait dengan rute kirap api PON, kemudian juga untuk upacara pembukaan juga kita sudah beberapa kali berdiskusi terkait dengan konsep-konsep awal yang akan kita mainkan, kemudian tarian-tarian sanggar-sanggar, termasuk mendata sanggar-sanggar mana yang menjadi potensial rekrutmen kita nanti. Ada juga mungkin persiapan juga untuk daftar list undangan. Insya Allah juga mungkin sudah tergambar, sudah mulai Bang Ucu, dan insya Allah dengan kapasitas stadion kita sekarang, mungkin Bang Ucu sudah dapat gambaran di stadion juga sekarang lebih tertata rapi dengan kursi yang single seat dan juga kita mungkin ada berjarak. Jadi saya bilang sekarang mungkin di area stadion kita sudah lebih teratur dan juga otomatis masyarakat dan undangan yang masuk juga akan lebih tertib. Dan kita pastikan tidak seperti yang sebelum direhab stadion kita yang bisa berdesak-desakan. Kemudian insya Allah upacara kita lebih siap dan lebih tertib sekarang Bang Ucu dengan kondisi stadion yang sekarang yang baru. Siap. Terakhir untuk tamu undangan sendiri itu kemungkinan siapa saja yang akan hadir di situ? Nah, untuk tamu undangan sendiri Bang Ucu kita sudah menglist beberapa termasuk Bapak Presiden dan Ibu Negara otomatis dan juga para menteri kabinet dan juga Bapak Presiden terpilih dan juga mungkin Wakil Presiden terpilih kita akan undang juga. Kemudian DPR RI, para ketua, kemudian Forbes dan juga mungkin seluruh eselon 1 dan eselon 2 kementerian yang terkait dengan sukses penyelenggaraan PON. Ada Kemenpora, PUPR yang sudah berjibaku pembangunan venue, Kemendagri, ada beberapa kementerian yang memang terlibat langsung eselon 1 dan eselon 2 kementerian. Kemudian para gubernur seluruh Indonesia, kemudian ada bupati-bupati yang terkait dengan ini, kemudian ketua KONI seluruh Indonesia juga, dan juga banyak kurang lebih tamu-tamu kita dari luar dan juga otomatis dalam Aceh juga banyak
Oke. Ya termasuk kalau bisa host TVRI Wah, hari ini. insya Allah. Oke, just Siap. kidding Pak Ibnu. Siap. Oke, terakhir nih kita menutup acara ini, Pak Iqbal, himbauan kepada masyarakat sendiri dalam konteks kesusahan keamanan menjelang PON bagaimana? Jadi marilah kita sama-sama menjaga keamanannya. Kami juga menghimbau pada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu. Cek and recheck, ya, sharing sebelum share gitu, saring sebelum share. Artinya ya apa yang sudah ada di depan mata kita ini mari kita sama-sama sukseskan. Itu aja Pak. Oke, karena ini untuk kita juga. Betul Pak. Iya, sukses Aceh, sukses PON, sukses Aceh. Oke. Ya, Pak. Pak Moran? Ya, kalau saya ini animo masyarakat luar biasa. Dari luar daerah, saya punya teman-teman dari provinsi lain, mau studi banding ke Aceh, mau studi banding ke tempat kami. Oh Aceh kan udah ada prestasi ini Pak Kadis, kami mau ke situ. Pas waktu pelaksanaan PON. Jadi kan kita kan nggak mungkin nggak terima walaupun kita panitia. Dan kita alhamdulillah, artinya dengan ramainya orang yang datang ke Aceh, ekonomi akan semakin berputar. Kemudian kita berharap masyarakat kita, mari sama-sama kita dukung. Mari kita bersatu padu mendukung kesuksesan PON. Karena kesukses kita adalah sukses untuk semua. Jadi kalau sukses di Aceh, nggak sukses di Sumut juga nggak sukses PON-nya. Sukses di Sumut nggak sukses di Aceh nggak. Mari sama-sama sukses. Sukses di Sumut, sukses di Aceh. Jadi sukses pada saat pembukaan di Aceh, juga pada saat penutupan di Provinsi Sumatera Utara. Saya pikir itu saja dari saya. Baik, kita harus cari dialog ini karena waktu sudah berakhir, teman sudah mengingatkan saya. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Marwan dan juga Pak Ibnu atas waktunya di Aceh Bicara. Baik pemirsa, demikian perbincangan ini. Tentu doa dan harapan kita semua agar PON yang berlangsung di Aceh dan juga Sumatera Utara bisa berlangsung dengan baik, dengan sukses. Dan tentu dukungan semua pihak kita masyarakat menjadi kunci agar keberhasilan itu bisa terwujud adanya. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.